Kemudian di antara argumentasi yang keliru adalah berdalil dengan sebagian ayat. Kemudian ayat yang lain dipotong, dan ini sering dilakukan oleh orang liberal. Para ulama mengibaratkan seperti orang pemabuk yang tidak mau salat, kemudian dia berkata, Allah berfirman, wailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Titik. Padahal ayat tersebut masih ada lanjutannya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Tapi bagian kedua dipotong. Dia cuma baca wailul lil musallin, celaka orang yang salat. Dan ini sering dilakukan oleh orang-orang liberal. Hati-hati. Pendalilan dengan potong-potong ayat ini sering di mereka penuhi buku-buku mereka. Saya kasih contoh sedikit saja. Contoh. Mereka ingin membenarkan perkataan orang-orang Nasara. Mereka mengatakan Allah berfirman Al-Quran, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum. Wahai ahlul kitab, kemarilah menuju satu kata yang sama antara kami dengan kalian. Titik. Kata mereka, sebagaimana dalam buku yang ditulis oleh Nur Khalis Majid dan teman-temannya, itu dalam buku Fikih Lintas Agama, mereka berkata, ini dalil bahwasanya Allah menyuruh kita mencari titik persamaan, jangan cari titik perbedaan. Allah berfirman, ya ahlul kitabi ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju pada perkataan yang sama. Titik. Mereka bilang, jangan cari perbedaan, cari titik persamaan. Allah yang suruh, maka kita liberal. Kita bilang, lanjutkan ayatnya, jangan dipotong. Allah berfirman setelah itu, ila kalimatin sawa'an bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Apa perkataan sama yang Allah suruh orang Nasrani kepada kita? Baina wa bainakum, yaitu tauhid, alla na'budu illallah, jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, jangan berbuat syirik kepada Allah. Jangan sebagian yang lain mengangkat sebagian lain sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Lihat. Mereka potong sebagian ayat, kemudian mereka hantam semua dalil dengan potongan ayat. Sama seperti tadi dalilnya orang mabuk yang tidak mau salat. Kenapa kau tidak salat? Wailul lil musallin, Allah berfirman, celaka orang-orang yang salat. Loh. Lanjutannya kan ada. Yang bagaimana yang celaka? Ini kita bilang orang liberal, dalilnya orang mabuk. Ya. Mereka juga berdalil dengan misalnya dalam surat Al-Kahfi. Mereka mengatakan tidak boleh kita maksa orang untuk beragama. Masing-masing semuanya benar. Kata Allah, falyakfur, barang siapa yang berkehendak silakan kafur, barang siapa yang berkehendak falyu'min. Ya. Barang siapa yang berkehendak silakan kafir, barang siapa yang berkehendak silakan beriman. Titik kata mereka, ya. Wa qulil haqqu min rabbikum, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sungguhnya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa berkehendak silakan kafir, barang siapa berkehendak silakan kufur. Titik. Kalau gitu sudah, kita enggak usah dakwah-dakwah, sudah masing-masing sudah benar. Allah kasih kebebasan, dan hak azazi yang paling kuat adalah hak azazi berakidah, kata mereka. Coba kita bilang lanjutkan ayatnya, jangan dipotong. Apa kelanjutan ayatnya? Inna a'tadna lidz-zalimina lil kafirina, ya. Lidzalimina naron ahata bihim suradiquha. Lanjutkan ayatnya. Sungguhnya kami siapkan bagi orang-orang zalim, orang-orang kafir, api neraka yang nyalapinya meliputi mereka seluruhnya. Ya. Nah, kalau dilanjutkan kita tahu bahwasanya Allah itu mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, barang siapa ingin silakan beriman, silakan kufur. Itu adalah namanya ancaman. Ya. Itu ancaman. Seperti firman Allah, "I'malu ma syi'tum." Lakukan yang kalian kehendaki. Bukan Allah bebaskan, tapi itu ancaman, ya. Ancaman dari Allah, namanya perintah untuk tahdid, untuk ancaman. Ini uslub dalam metode tafsir. Dan ini kebiasaan orang liberal. Contoh lagi, mereka berdalil dengan misalnya Nabi Sulaiman. Kata mereka Nabi Sulaiman alaihissalam menyebarkan rahmat kepada semua. Bahkan lihatlah bagaimana surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini disebutkan oleh seperti tokoh mereka, saya tidak ingin sebut namanya karena masih hidup, ya. Tapi intinya disebut dalam buku mereka, ditulis Nabi Sulaiman menyebarkan rahmat, tidak suka dengan seperti teroris-teroris yang ada. Mereka duduk Islam dengan teroris, ya. Tidak ada paksa-paksaan. Lihat kata Nabi Sulaiman kepada Bilqis, innahu min Sulaiman, sungguhnya dari Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim, sungguhnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita bilang lanjutkan ayatnya. Apa isi suratnya Nabi Sulaiman? Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Ternyata isinya Nabi Sulaiman suratnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sombong kepadaku, datang Islam. Dipotong sama orang liberal. Mereka mereka sok mengatakan mereka ilmiah, akademisi dan yang lainnya. Ya, belajar di luar negeri, di negeri-negeri kafir. Ternyata dalilnya seperti dalil orang mabuk. Ya.